يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan karunia kenikmatan kepada kita. Insyaallah nikmat-nikmat yang banyak ini pandai kita mensyukurinya agar kita pantas untuk masuk ke dalam surga-Nya. Selawat serta salam senantiasa tetap kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pernah melihat wajahnya, tapi bisa beriman kepadanya. Kita tidak hidup di zamannya, tapi mudah-mudahan kita bisa meyakininya sampai mati nantinya. Kita ini berguru pun enggak langsung kepadanya, tapi dua pedoman hidup yang ditinggalkan yaitu Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kita tetap jadi rujukan dan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga ini menjadi modal dasar lah bagi kita. Nanti kalau meraih jannah bisa menatap wajah Nabi, berdialog dengannya. Kita menjadi satu barisan, satu gerbong bersama dengan orang-orang yang saleh untuk bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meraih surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak agenda kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga orang yang kita tunggu, Pak Wakil Gubernur. Nanti kasih tanda Ustaz kalau udah siap. Taulanya orang Batak nih, kalau udah ngomong senang-senangnya aja kan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, ada 3 yang minimal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kita hari ini. Pertama, hukum maulid itu, karena di sana kan ada yang ngadakan maulid, ada yang nggak ngadakan. Kalau sama kita mau ngadakan sama nggak ngadakan nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau nggak ngadakan recoki, akan itu jadi masalah. Yang kedua, zaman jahiliyah yang dikenal. Nah, yang ketiga, misi Nabi Muhammad diutus. Mudah-mudahan 20-30 menit tausiah ini bisa menjawab 3 rumusan masalah yang saya tawarkan tadi. Bapak Ibu, ada maulid, ada maulud. Maulid apa sih ta'rifnya? Apa sih definisinya? Maulid itu waktu. Makanya kemarin hari Sabtu pekan lalu itu kan tanggal merah. Judulnya apa? Maulid atau maulud? Maulid, karena yang mau dikenang 12 Rabiul awalnya. Kalau maulud itu bayi yang dilahirkan. Makanya Bapak Ibu, orang-orang Kalimantan, masyarakat Kalimantan itu kalau mengadakan maulid, perayaan maulidnya, itu anak-anak kecil dihadirkan anak-anak kecil, kemudian yang dihadirkan itu dimarhaban-marhabankan. Cerita tentang marhaban itu kan kisah tentang kelahiran Nabi, sifatnya Nabi, bagaimana ibunya ketika mengandungnya, ketika ayahnya sudah sudah meninggal dan Nabi masih dalam perut itu. Harapan orang Minang, harapan orang Kalimantan itu Al-Ustaz Al-Banjari itu harapannya apa? Tidak lain tidak bukan hari ini kau masih kecil dan kami ceritakan kisah tentang Nabi Muhammad kepadamu. Nah, jadikanlah itu pedoman dari mulai kau dibuai sampai kapan? Sampai kau wafat nanti. Ya, ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, apa hukum maulid? Gitu. Ya, apa hukum lahir 12 Rabiul Awal? Kodratnya Allah lah yang menjadikan Nabi Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal. Aku lahir 25 April. Enggak, cuma kasih tahu aja, mana tahu nanti bulan April. Apa hukumnya aku lahir 25 April? Suka gimana aku lah. Pecah ketuban hari itu, keluarlah aku. Apa hukumnya aku lahir di hari itu? Ya apa hukumnya orang aku lahir di situ? Hukum dasar benda dan waktu itu kan berubah. Mohon maaf, hukum itu melekat kepada amalan, bukan kepada benda, bukan kepada waktu. Nanti di akhirat yang mau ditimbang itu bukan timbangan benda-benda yang kita miliki, bukan umur yang kita lalui, tapi bagaimana amalan kita dalam mensiasati setiap waktunya. Kalau orang masuk surga karena ada timbangan umur, berarti yang paling tua itu masuk surga dulu. Padahal dulu ada yang sering kali dengar ada ibu-ibu ucapin kayak gini, kalau orang baik itu matinya cepat, ya kan? Orang jahat itu matinya lama. Itu jangan ngomong kayak gitu lagi.
Karena kalau ibu masih ngomong juga orang baik matinya cepat, orang jahat matinya lama. Berarti mertua kita yang udah umur 70 nggak mati-mati. Sekali aja lakukan servis mana yang di atas 65 ada itu berarti jahat dan yang ada. Ya dia gerak ngajar subhanahu wa ta'ala. Yuk kalau hafal sama-sama ibu. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin wa amma man khaffat mawazinu terus fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Nanti kan ada timbangan-timbangan amal. Kalau kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, dia orang yang beruntung, insya Allah masuk surga. Tapi kalau keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, dia adalah orang yang merugi, celaka, masuk ke dalam neraka. Aku tanya dulu itu, kalau aku pegang parang, apa hukum parang? Apalah hukum parang? Mubahlah hukum parang. Kalau menggunakan parang ini untuk menyembelih hewan kurban, apa hukumnya? Baguslah. Tapi kalau parang ini digunakan ngancam ibu-ibu, hukumnya apa? Haram. Haramnya itu parangnya atau amalan itu terhadap parang. Terus satu lagi aku tanya, saya bingung, nggak usah kutanya lagi. Itu alkohol atau hukum alkohol? Ibu kalau mau disuntik bersihkannya pakai apa? Alkohol kan aja. Itu kalau mau disuntik bersihkannya pakai apa? Pakai minyak wangi ada. Ibu yang pakai hand sanitizer itu ada alkoholnya nggak sih? Ada ya memang ada. Dulu waktu awal covid itu, kan kalau mau masuk masjid disemprot itu. Ada nggak alkoholnya itu? Ada, langsung sholat di kita. Satu lagi. Itu kalau apa itu apa? Apanya itu diapakan? Apalah itu namanya? Bisa wangi, ada alkoholnya kan? Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau diminum dari mana alkohol itu? Hukum itu melekat kepada amalan. Memang orang yang nggak suka maulid itu, satu perkataan yang jadi jargon sama orang itu. Kita kan seringkali bilang gini, kalau kita ngadakan maulid ini karena cinta kita kepada Nabi. Kan itu yang kita sering bilang. Orang itu bakal jawabnya itu. Kalau kalian bilang kalian cinta sama Nabi, apa kalian pikir Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Apa kalian pikir Tolhah, Jubair itu tidak mencintai Nabi? Mereka lebih cinta kepada Nabi, mengorbankan jiwa dan raganya untuk Nabi. Tak ada maulid. Satu, maulid kan juga wajib. Sesuatu yang tidak wajib, tidak ada ketentuan bagi sahabat untuk mengerjakannya. Dan yang kedua, gini. Namanya pencinta, ekspresi kan beda-beda. Ada orang Batak sih. Aku marga bisa mintanya aku. Kalau mamaku Hutapea, ibu tahu Hotman Paris Hutapea itu? Ini sama mamaku beda nasi kurang. Pak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami orang Batak ini, Ustaz Irwanto, kami orang Batak ini kalau rindu betul sama ibunya, sayang betul sama ibunya. Ekspresi kerinduan itu, ekspresi kasih sayang itu kadang dibuatkan dalam bentuk syair atas kerinduan orang tua yang selalu mendoakan itu. Apa orang mata itu bilang ini? Kau boleh ciptakan lagu untuk menyatakan ekspresi mencintai ibumu. Kau boleh menciptakan lagu, menciptakan syair ekspresi untuk kerinduan kepada ibumu. Tapi kenapa risih betul kupingmu ketika ada orang yang menyanjung nabinya dengan mengungkapkan dalam bentuk syair-syairnya? Ada orang Jawa. Orang Jawa itu pun kalau cintanya tak terbalas, dia juga pakai lagu. Tempulawak. Apalagi itu dapat kita. Nek tak pikirna wawa anti rusak jopo jero. Nek tak pikir kowe koyo ngono, boleh kau ciptakan lagu itu ekspresi ketika cintamu tidak terbalas.
Bapak Ibu, kalau di sini ada orang Muhammadiyah, izin. Orang Muhammadiyah itu ada milad namanya, milad Muhammadiyah nanti 18 November di gerakan dakwah yang namanya Muhammadiyah itu menciptakan lagu namanya Mars Muhammadiyah. NU juga ada Marsnya. Nah, Muslim Bapak ketua yang jumpa ini kan. Saya jangan belum orang ini. Ada Marsnya, boleh aja, silakan aja. Itu orang Minang kalau abangnya nggak pulang-pulang dia buat cair juga. Anda tahu apa lagunya aja. Jadi kalau saya berkata itu adalah ekspresi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada yang ngomong kayak gini kalau nggak suka sama Maulid. Nabi kita itu kalau melakukan kebaikan itu harus sudah ada contohnya dari Nabi. Jadi kalau memang Maulid ini baik, harusnya Nabi Muhammad kan ngerjakan. Seolah-olah kebaikan itu nggak boleh lagi ada setelah Nabi Muhammad wafat, karena agama itu sudah sempurna. Jadi setiap kebaikan yang baru dibuat pada setelah masa Nabi itu bisa salah, itu bisa tidak baik, begitu ungkapan. Ternyata ucapan dalih seperti itu Al-Ahqaf ayat 13 menyatakan laukana khairan ma sabaquna ilaihi. Itu adalah dalil-dalil bagi orang kafir kalau kalah berdebat. Kalau memang ini baik tentunya sebelumnya kami sudah kerjakan berdebat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita tengok tarawih berjamaah. Apa Nabi Muhammad yang mengerjakan mempopulerkan tarawih berjamaah? Tidak. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Pak, ada orang yang sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat salam. Apa kata Umar? Yuk berjamaah yuk. Nah, Umar ini tidak pernah dibuat Nabi, nanti ini bid'ah. Apa kata Umar? Nikmati bid'ah hadiri. Apa tidak pernah terpikir oleh Umar sesuatu yang baru bisa menyesatkan ini? Syukur juga lah ada tarawih berjamaah. Kalau nggak ada tarawih berjamaah, jangan-jangan malas nih kita ngerjakan tarawih ini. Iya kan? Udah iya kan aja biar cepat. Azan itu azan pada masa Nabi cuma sekali. Dia naik di atas mimbar ucapkan salam muadzin untuk mengumandangkan azannya. Siapa yang berani potong kompas 2 kali dan akhirnya berkali-kali? Utsman bin Affan. Sudah berkali-kali untuk mengingatkan kita kalau ke tanah suci hari Jumat ini, azan itu berkali-kali. Nanti jam 8 aja di tengah keramaian ada azan ada untuk mengingatkan, wahai laki-laki ini hari Jumat, tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan untuk bersegera datang dipanggil dalam rangka sholat Jumat. Di tempat kami ada pun 2 kali, ngaji 30 menit juga datang juga. Sekarang kan banyak yang meninggal. Iya, tempat kami ada yang meninggal dari tadi. Udah masih usia 53. Terus aku bilang sama bapak-bapak di situ, Pak, biasanya kan kalau ada yang meninggal malam-malam, itu mengumumkannya kan habis sholat subuh itu. Dengan ucapan gini, kabar duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Aku bilang sama bapak itu, boleh aku sumbang saran Pak? Boleh. Kalau ada yang meninggal malam-malam, kok usah diumumkan dari subuh. Kenapa? Terganggu rupanya Ustaz. Bukan terganggu aku, cuma kalau 1 kali, kalau maaf, kalau bapak umumkan dari subuh minimal 3 kali itu diumumkan. Karena kalau sekali belum benar begitu. Masih berkata, siapa yang mati? Umur berapa? Itu 3 hal yang paling populer dibenarkan kalau ada yang meninggal. Ya kan? Jadi kapan Ustaz? Udah umumkan aja setelah 3 menit sebelum azan subuh. Nanti terganggu, tak ada terganggu. Orang-orang kalau di masjid-masjid itu 15 menit sebelum azan subuh udah ngaji-ngaji. Matikan tip itu, kemudian umumkan. Nanti ujungnya terlain. Kabar duka cipta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia. Nama. Ujungnya terlain. Yang mendengarkan kabar duka cita ini, sholat subuhlah. Jangan-jangan ini adalah subuhmu yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yakin melompat ya Bapak. Coba dibuat. Jari-jari ini pun boleh nyakin dibuat. Tinggal matikan
Setelah itu langsung, setelah bukan sekali aja udah dengar itu langsung baca. Innallaha wa malaikatahu. Kalau belum paham. Al-Quran dalam bentuk sebuah mushaf. Apa pernah terjadi pada dasa Nabi? Utsman bin Affan. Itu ayat-ayat Al-Quran itu huruf-hurufnya tidak ada titiknya. Nanti pada tahun 64 Hijriah ada namanya Abu Aswad Ad-Duali yang meletakkan titik dalam Al-Quran. Tengok, huruf-huruf ini kan dibedakan sama apa? Titik. Coba, bata, nun, ya. Apa bedanya? Titik. Jim, ha, ho. Udah ibu aja bilang yang titiknya. Aku yang membaca. Dalzal. Rozai. Sinshim. Sodot. Tozo. Ain azim. Fakah. Apa yang bedakan titik? Masya Allah, makbu adalah imam titik bagus nggak dalam Al-Quran? Bagus. Kalau memang titik itu bagus, kenapa Nabi Muhammad nggak mengerjakan? Boleh jadi belum ada kepikiran untuk pikirkan itu. Terus, makbu ada barisnya kapan? Tahun 164 Hijriah, Imam Qasim bin Ahmad meletakkan baris dalam Al-Quran. Coba, bagus nggak baris dalam Al-Quran? Ada barisnya, kesalahan kita bacanya. Apalagi kalau nggak ada barisnya. Aku bilang sama kawan-kawan itu, mohon maaf, kita yang ngaji, dengarkan ini baik-baik itu. Itu ada ibu-ibu wirid 47 tahun, 9 bulan, 13 hari. Panggil dia mengaji. Tahunya nanti cuma basir aja nanti kalau udah diukur. Tapi mohon maaf hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tengok ulama-ulama kita itu memikirkan supaya kita mudah membaca Al-Qur'an itu. Dipikirkan dengan sedemikian rupa untuk kita bisa membacanya. Mohon maaf agak kasar sedikit. Pondok itu enggak pernah lebih dari 10 tahun itu. Pandai dia mengaji. Bahkan dia tahu mana letak keluarnya huruf. Ada di yang pangkal tenggorokan, ujung tenggorokan, di bibir, di lidah. Itu kalau mau hujan dia selalu ngomong. Doang, tong, bohai, awak 37 tahun, 6 bulan 13 hari, gak pandai juga ngaji. Tapi memang kayak gitunya, ada pondok itu dapat hidayah. Tidak benar. Dapat hidayah ada enggak? Apa kata pondok yang tak dapat hidayah itu? Pondok ngaji. Tajwid itu kapan ditemukan? 224 Hijriah. Apa pernah Nabi itu berkata, "Nun nanti berjumpa dengan ain jahariyah. Cara bacanya gini ya, ini huruf-huruf ijahar, ini huruf-huruf ikhfa, ini huruf-huruf ikhlas." Bahkan tadi itu ustaz kita yang baca Quran itu, yang qori tadi itu kalau tilawah kita dulu pernah ngaji itu kan ada namanya soba ya, ada namanya nahwan, ada namanya hijaz. Apa pernah Nabi berkata gini, minal mu'minina rijalun sadaqu ini jawab ijaz ya. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin. Apa pernah Nabi ngomong ini nakwan ya contohnya ya? Ya tidak, saya cuma mau bilang teruslah lakukan kebaikan. Yang penting ada payung hukum berupa dalil yang mengajarkan, walaupun tidak ada contoh dari nabinya. Yang penting atas yang kita lakukan tidak ada dalil yang mengharamkan. Yang kedua, jangan jahiliyah. Yuk sama-sama kita baca dulu surah Al-Fajr bu ya. Al-Fajr bukan Al-Fil. Al-Fajr dari ayat 6 ke bawah. Sama-sama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Udah dibilang bukan Al-Fil. Udah laku aja lah kalau kayak gitu. Udah. Alam
udah yuk ikuti aja, ujung-ujungnya pun jadilah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad. Sama-sama. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa tamudal ladina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil baca doa tadi. Kaum Ad itu bisa mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Negara lain tidak ada yang bisa bangun kayak gitu. Cuman karena ada Nabi Hud tidak dirumahkai sama kaum Ad. Negerinya dihancurkan dengan apa? Sabah adayan wasananya diayami musuh. Dihempaskan dengan angin yang lamanya bertiup 7 malam, 8 hari, hancur semuanya. Samud lereng-lereng gunung dipahat-pahat. Bisa memberikan nilai jual yang sangat tinggi. Tapi Samud, mohon maaf, ada Nabi Soleh, didurhakai juga. Firaun, di mana lah tidak dikenal Firaun itu negerinya yang hebat. Sampai di mana-mana letak singgasananya ada, piramidnya di mana-mana, infrastrukturnya merajalela di mana. Cuman karena durhaka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, habis semua tuntutan. Jadi dia dikenal dengan apa? Zaman kebodohan. Jadi kalau pelajaran sekarang itu namanya dosa-dosa besar. Kayak syirik, dukun, sihir. Aku tanya dulu itu, kenapa dukun itu dibilang orang pintar? Karena yang datang yang tahu-tahu. Belum datang ide itu. Lama rupanya. Masih berjalan nih. Nanti kasih tahu dia. Nah, hadirin yang dirahmati, karena yang datang yang tahu-tahu. Kenapa dukun itu dibilang paranormal? Karena yang datang udah gak normal lagi. Kami ini jadi ustaz ini, kadang ini kan musim sakit, jadi banyak orang yang sakit. Karena anak-anak kan banyak yang sakit ini. Aku gabung dalam grup-grup grup-grup WA anak-anak itu orang tua anak-anak yang sekolah. Hampir setiap hari ada yang permisi sakit, ini hidup berdemangan orang itu. Itulah kami jadi ustaz ini pikir orang kalau udah jadi ustaz bisa ngobat-ngobati. Datang lagi ini, udah ada gue yang datang. Itulah salahnya nggak simpan nomor HP-nya. Ustaz, ya saya dari lingkungan ini, rumahnya dekat sini dikasih tahu lah biar saya kenal. Ustaz, ini kan anak saya sakit, demam, ada batuknya, ada pileknya. Bisa saya minta tolong sama Ustaz? Apa? Ini ada aku bawa air turun doa-doakan lalu Ustaz. Orang cuma mendoakannya. Itu loh, orang cuma mendoakannya. Ibu pun mana tahu ada yang minta air, nanti aku kasih. Ini di depan ibu itu biar semangat dia aku doa. Aku kasih sama ibu. Aku pesankan sama ibu ini. Setelah minum air yang kudoakan ini, jangan lupa langsung bawa ke dokter ya. Apa kata dia? Udah Ustaz, udah bawa ke dokter. Bukan, udah ku bawa semua orang pintar. Apa kata orang pintar itu? Dia katanya keteguran Ustaz. Dia itu diikuti kakeknya. Agak polos lah tuh. Mana ada ikutin kakeknya? Udah meninggal kakeknya Ustaz. Jadi dia ini diikuti kakeknya. Bukan begitu. Kira-kira apalah kerja mungkar nangkir di sekarang itu dulu. Mungkar berkata, nangkir dia mana kakek itu? Lagi ngintir putu nih. Ibu kalau ibu bapak meninggal dikuburkan. 1 tahun berikutnya ibu meninggal, bisa nggak dikuburkan satu yang lahat? Bisa kan? Apa kira-kira ngobrol ibu di situ? Baru datang kau deh, baru mati juga. Nah kayak ada kalau selama ini banyak kan ceritanya waktu itu. Kemarin itu kan setelah selesai masa idahku itu reuni aku jumpa sama kawan lama, apa aku jadinya nikah lagi.
Oh, jangan-jangan itu. Ini kok dari kuburan ini nggak terima aku di situ. Oh, kawan-kawan di kuburan lain pun nengok. Adik-adik RT. Mana pun orang pintar yang datang kau pasang. Judi itu merajalela, zina merajalela. Ini dulu begitu. Sekarang ini mohon maaf ya. Itu kalau dulu ada lokalisasi. Sekarang orang main judi itu udah tak ada lagi. Di situ ada bapaknya, di situ ada perempuannya, di situ kumpul semuanya. Dia bisa main judi yang dikenal dengan judi online itu. Itu nggak ada lagi. Sekarang seolah-olah ada kata-kata apa yang dipegang oleh handphone anak kita ini itu adalah privasi si anak, nggak boleh bapak mamanya ikut campur. Jangan-jangan mamanya pun nggak tahu kalau itu judi atau enggak. Orang anaknya tahunya cuma berfoto aja. Halo guys, lagi ulang tahun. Halo di sini. Ya. Setelah ini kami jalan-jalan. Kemana kita cerita? Jalan-jalan. Ini enak ya, makasih. Kalau dulu orang tua kita itu banyak kaya betul. Coba tengok orang tua kita yang bisa putih di fotonya. Nah, banyak bapak cepat foto. Senyum lah Pak. Semesra-mesranya orang tua kita itu kalau suruh foto, paling cuma dipeluknya dulu. Sekarang beda kali begini. Sekarang kalau foto ada gayanya, gaya bebas lah, gaya bebas. Aku S2 komunikasi, aku S2 bukan aku melarang ibu foto-foto enggak, tapi kalau ibu cantik kali, gak usah terlalu sering mempublish wajahnya yang terbaru. Iya, ini kan aku kalau berteman aku sama ibu cantik kali, biasanya kan aku like dulu. Lama-lama aku kasih jempol. Jadi makin lama jempol itu makin besar. Nah, mulailah kupuji ibu, manis ya, serasi. Ibu 1 bulan 2 bulan nggak akan respon ini, tapi coba secara masif aku memuji 3 bulan tidurnya. Kau siapa? Kau udah punya istri? Nah, aku akan minta nomor handphone ibu. Boleh minta nomor HP-nya? Untuk apa? Silaturahmi. Lalu kita akan ngobrol. Kalau ada ngobrol, ibu langsung berkata, kenapa ya kita baru jumpakan sekarang? Cekakak akhirnya nama aku pun ibu ganti, nama aku Daka Jusman, minta ibu buat tukang sebut puisi. Ini nggak suaminya, siapa nih itu? Tukang sebut puisi boleh banyak. Jangan kita jumpa di luar sana kan? Itulah yang mengawali kehancuran itu. Tinggallah anak, tinggallah 2 keluarga besar yang disatukan atas nama pernikahan. Jadi kalau saranku boleh ya foto-foto itu, tapi nggak usah sering-sering kali menghabis wajah. Ya kan? Itu istri orang Jawa, baru melahirkan istriku. Wah, udah 5 nanti. Iya udah 5. Ini udah anak itu istriku orang Jawa itu. Walaupun nggak semua orang Jawa itu ngomong kayak gitu dulu katanya. Kalau ada anak baru lahir itu kan sering dikasih empon-empon gunting kecil.
Tujuannya supaya tidak ditempeli setan. Kalau aku bilang sekarang udah nggak usah kasih itu lagi sama anaknya, karena sekarang yang rawan ditempeli setan mamanya. Jadi adalah tujuan Nabi Muhammad itu tidak lama ini Ustaz. Tidak jadi kembang itu belum dipotong itu. Ada sebentar lagi Ustaz. Yang berikutnya hadirin rahimahullah, apa tujuan Nabi Muhammad diutus? Ya menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Dulu Bu, mohon maaf ya. Itu akhlak Nabi nggak usah panjang lebar. Kerja macam mana Nabi memperlakukan binatang, manusia lebih mulia kan? Aku coba ya Bu tanya dulu, kayak mana manggil ayam? Coba 1, 2, 3. Boleh juga kontes manggil ayam juga. Kalau manggil bebek, aku kan bapakku nggak Islam dulu kan, udah meninggal orang itu. Dua-dua ngomong gini bantu, udah meninggal dua-dua. Mana aku yang beragama Islam? Itu kalau aku dulu waktu itu sama bapakku, nggak pernah aku tengok bapakku tuh nyembeli ayam. Rata-rata ayam itu diperintilkan aja. Dapat ayam itu berapa? Itu ayam itu. Kalau asu, tahu ibu asu? Segan aku mau ngomong anjing ada anjing. Itu asu itu matinya lebih parah. Dibelai. Panggillah. Asu makan, masukkan dalam karung dalam bunyi. Tergantung apa pegang kayu dari situ ajarkan di bunyi. Ustaz dikali suruh Ustaz sama dengan itu. Syukur lah masih Islam aku. Ini kalau enggak, bal-balian jinanya terjadi. Ini babi itu asalnya sih. Kalau babi itu biasanya sebelum itu ada besi kami panaskan, pucuk kan. Tapi kalau suara orang itu hafal lah bukan mana. Tapi tengok dalam Islam, anak pun yang begitu bisa hafal kan kita kalau pengajar ada akhlak itu disembelih. Tengok ketika disembelih lembu yang disembelih kalau udah memang butuh semuanya masya Allah 5 menit 7 menit selesai mati. Itu yang dipukuli 30 menit belum tentu mati. Kadang-kadang menggigil otak. Kenapa yang disembelih itu sama manusia? Yang kedua, uswatun Bu. Nabi Muhammad itu pemimpin. Ya kan? Siapa pun yang jadi pemimpin wujudlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pemimpin, dia pernah merasakan lapar. Padahal dia jadi pemimpin, dari kepala negara, jadi presiden. Tapi tengoklah, dia pernah apa? Dia pernah lapar. Itu kalau ada perang namanya perang Khandaq, As-Ahzab, itu Salman Al-Farisi kan dimintakan opininya. Kayak mana kita Salman? Ini ada 20.000 lebih yang akan mau menghancurkan Madinah ini. Oh, kami di Persia itu Rasul buat parit, kemudian dalamnya sekitar lebih kurang 2 meter, kemudian panjangnya hampir lebih kurang 7 meter. Nanti kalau kuda itu melompat, kan dia jatuh, dia tidak akan bisa di situ kita bisa meraih kemenangan. Ayo kita buat. Pada saat itu waktu yang sangat lapar. Mohon maaf, ketika waktu yang sangat lapar tersebut, kemudian Nabi berkata, Nabi perut lapar, udah ambil aja lah batu itu, ganjalkan di perutmu supaya tidak terasa laparnya, karena kita juga kekurangan makanan. Waktu Nabi memahat batunya, kelihatan, mohon maaf, ternyata di perutnya ada 4 batu. Ternyata Nabi lebih lapar daripada itu, sehingga orang berkata, ya Rasul, kau junjungan kami, kau pemimpin kami, ternyata kau yang lebih lapar daripada kami. Kau itu jadi pemimpin, coba ceritakan kepada kami latar belakang masalah. Kau pernah susah kayak mana? Kau pernah nangis kayak mana? Kau pernah lapar kayak mana? Lalu kenapa benci kali kepada rakyatnya? Lihatlah Nabi ini. Ya jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Jadi hadirin yang dirahmati, sifat yang selalu melekat kepada Nabi Muhammad Siddiq, tabligh amanah, fatwa singkat jadi staf. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad juga seorang pemikir. Bagi kalian yang berpikir, rujuklah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalian tidak akan pernah menemukan celah dari apapun yang dipikirkan Nabi, sesuatu yang menyesatkan. Oh, dulu ada namanya dia Eden, tapi ibu dia yang aku Jibril itu, ya kan? Di saat itu juga hadir namanya Ahmad Musadek, ngaku Rasul, ya kan? Dia ditangkap polisi orang itu. Jibril ditangkap polisi, Rasul pun ditangkap polisi. Apa kata polisi itu sama dia Eden? Ibu Jibril ya? Iya. Selama ini udah pernah yang Rasul? Belum. Itu Rasulnya di penjara di sini. Nabi Muhammad pekerja, rujuklah kepada Nabi Muhammad. Apapun yang dikerjakan, maka kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ibu, yang terakhir misi Nabi Muhammad yang terakhir, banyak misinya, tapi uswatun hasanah. Jadi contoh teladan bagi kita semua. Lalu yang berikutnya menyempurnakan akhlak dan membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya. Ibu, Nabi Musa agamanya apa? Islam. Diberikan kitab suci namanya apa? Taurat. Nabi Isa agamanya, Nabi Daud agamanya apa? Islam. Diberikan kitab suci namanya Zabur. Nabi Isa agamanya apa? Diberikan kitab suci namanya Nabi Muhammad agamanya apa? Diberikan kitab suci namanya. Jadi Nabi Muhammad itu bukan manusia pertama pembawa Islam, tapi dia penyempurna Islam dan Nabi sebelumnya. Ya, itu mukjizat terbesar dari Nabi ya kan? Al-Quran. Tapi memang udah kayak gitu benar banyak kali yang ngejeknya. Dibilang nggak sering kali suka tukang kayu, tukang kayu. Ya kan? 11 istri Nabi dibilang tukang kayu. Coba ibu searching dulu di Google, cari di situ di mesin pencari Google itu jumlah istri Raja Salomo dalam Injil berapa jumlahnya? 700. Sendirinya 300. Berapa jumlahnya? 1000. Ada yang ngomong dia tukang kayu, tidak ada, tapi Nabi Muhammad 11 sedang tukang kayu, itu yang 1000. Tidak dibilang. Jangan ada pertanyaan ibu ngomong kayak gini. Kayak mana dia bagi waktunya Ustaz? Nanya ada Ustaz. Daud itu berapa istrinya? 100. Walaupun ada yang mau 99. 100 istrinya Daud masih sempat-sempatnya dia puasa Daud. Ya kan? Kayak mana puasa Daud? Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak. Istri 100 bisa puasa Daud. Tengok suaminya. Istrinya cuma hidup seorang. Puasa kayak hidup. Udah kayak puasa, tapi minta tambah. Itu kan ini kalau ini banyak pendapat. Sri Krishna dalam kitab Mahabharata ada namanya Sri Krishna itu ada. Coba percaya beberapa jumlah istrinya. Ada yang menyatakan bahwa jumlah istrinya itu 16.108. Satu kecamatan Medan Sunggal istrinya. Bayangkan kalau pemilihan wali kota itu. Istrinya aja pun langsung menang. Terus hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini Ibu 11 istri Nabi ini mewakili semua sifat karakteristik wanita yang ada di muka bumi. Jadi Ibu pulang dari sini belajar lah Ibu dari siapa. Karena dari mulai paling hitungan sampai paling cemburuan melekat kepada istrinya. Tapi setelah mereka dinikahi jadi bertakwa semua. Jadi Ibu pulang dari sini bisa berkata, rasa-rasamu kau milik siapa? Saudah. Oh, cocok dengan kau Saudah. Kalau kau siapa? Ini kayaknya Aisyah aku ya udahlah. Tahu cuy dia. Oh, tahu Hafsahnya. Yang susah itu Khadijah benar. Khadijah itu punya sifat kalau suaminya pulang ada beban suaminya, ada masalah suaminya, jumpa sama Khadijah separuh masalah hilang. Kalau Khadijah tidak mengucapkan salam, semua masalah hilang. Coba lah Pak, kita buktikan istri kita kayak Khadijah kan. Pulang dari sini langsung berkata gini, yang kena itunya aku sama kawan itu. Terakhir suaminya tuh ngomong, tadi sebelum aku datang itu sedikit masalahku.
Selamat Maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin ibadah berlama-lama, semoga tausiah Ustaz akan membawa berkah, membawa rahmat